Warisan kekayaan dari para leluhur tentunya menjadi salah satu aset yang paling berharga untuk negeri ini. Begitu juga dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Sumatera Selatan. Dan saat ini saya baru sampai di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana keunikan yang terdapat di dalam Desa Burai ini? Saksikan pesona Indonesia dalam Burai, Desa Pelangi. Assalamualaikum. Kalau untuk proses pengolahan bahan bakunya sendiri seperti apa, Bu? Pertama-tama kami mengambil purun di seberang desa kan, di pinggiran sungai Kelkar, sungai Desa Burai. Setelah itu kami pilih-pilih besar sama besar, kecil sama kecil. Setelah itu kami rebus. Oh, dilakukan perebusan dulu. Dikasih pewarna seperti kuning, hijau, merah, ungu. Biar warnanya tuh lebih menarik gitu Ya, ya. lebih menarik kan, agar lemak menyatu kan. Setelah itu kami sudah direbus, kami jemur. Setelah dijemur berapa hari ditumbuk. Nah, ditumbuk prosesnya di belakang situ kan kami numbuknya. Setelah ditumbuk, baru kami bikin seperti topi, sendal, tas kan. Macam-macam itu, berapa macam ini. Ini apakah bahan baku ataupun bahan utamanya memang hanya tumbuhan purun ini saja atau memang ada tambahan seperti itu? Ada tambahan, ditambah kulit kan, seperti kulit ini bahan tambahan. Kalau mas sandal kan dikasih ini dasar bawah ini, Bu, ya. alasnya kan dikasih. Baik. Nah ini kan kalau saya lihat sepertinya ibu-ibu semuanya sudah telaten dalam menganyam kerajinan yang ada di depan ini. Kalau boleh tahu ini apakah otodidak atau memang sebelumnya ada pelatihan dulu? Ya, ada pelatihan kami. Seperti apa, Bu? Ya, seperti bikinin lah pelatihannya. Oh, yang mengolahnya memang ada misalnya ibu yang bisa nanti diajarkan Ya, dengan teman-teman. ibu kan aku nganyam, ibu ini yang menjahit kan. Ini Oh, yang, jadi ada bagiannya masing-masing. Iya, ada bagian, ada yang mola, itu bikin pola. Oh. Pembagian ini kerjaan kan. Ini dilakukan setiap hari ya, Bu ya? Iya, setiap hari. Setiap hari. Baik. Hanya di rumah ini atau memang setiap rumah sudah memiliki kerajinan tersendiri untuk membuat kerajinan seperti ini? Ya, oleh karena kami berkelompok, jadi setiap kerja di sini. Di sini ya? Di sini tempatnya. Oke, baik. Nah, ini kan banyak sekali ya, Bu ya, jenis-jenisnya seperti ada sendal, ada tas, ada topi. Ini untuk harganya sendiri seperti apa, Bu? Ibu matoknya sendiri? Ya, harga ini kan kalau sandal ini satu pasang harganya 30.000. 30.000 satu Ya. pasang. Ini semua ukuran ya, Bu ya? 30.000. Ya, kalau yang besar 35 itu. Oh. Kalau yang kecil kayak ini kan 30. 30. Seperti topi kan 35 topi. Topi 35. Di antara tas, topi, sendal, dan lain-lain, barang apa, Bu, yang kira-kira sulit untuk membuatnya dan membutuhkan proses yang cukup lama? Topi ini kan agak lama sampai menjalinnya selawi meter ini. Oh, ini di depan saya ini baru sebagian ya, Bu Ya, ya? itu baru sebagian, baru belum selesai proses pembuatannya. Belum selesai. Ini biasanya membutuhkan berapa hari kira-kira, Bu? Kalau menjahitnya
satu hari bisa dapat 3. Tapi kalau yang bikin ini yang lama. Oh. Yang anyam ini lama untuk kan. nganyam yang lama. Kalau sudah jadi ini gampang tinggal Ya dijahit aja, gampang Bu, ya? ini menjahitnya. Oh, ini yang sudah siap untuk dianyam ya. Dijahit itu. Dijahit. Sudah dianyam. Baik. Nah, kalau biasanya ini memang setiap hari dilakukan untuk membuat kerajinan ini, apakah hanya pada saat ada pemesanan aja? Sekarang kan kami masih banyak pemesanan kan. Jadi kerjanya tiap hari. Kalau itu kan seminggu 3 kali pertemuan kalau nggak ada pesanan, menjalin-jalin kan. Oh, biasanya konsumennya itu dari Sumatera Selatan atau justru ada yang di luar kota? Ya Sumatera Selatan sekarang baru ini kan yang mau beli kan. Oh, Insya Allah pernah kami dapat konsumen dari luar kota, Bu? Dari Sumatera Selatan? ya belum ini. Kami ini kan dapat bantuan Mungkin dari baru pemerintah juga. Oh, mungkin dari pemerintah juga mendukung ya, Iya, Bu, ya, mendukung. sangat support. Iya. Karena ini memang juga salah satu khas dari Desa Burai ya, Bu, Ya, ya. Desa Burai. Baik. Ini selain untuk mempromosikannya itu biasanya dari mulut ke mulut atau memang ada komunitas atau dari sosial media seperti itu? Ya, sosial media kan dari melewat itu WA yang ada itu Oh, dari WhatsApp gitu ya, Bu, ya. Biar lebih informasinya lebih Iya, cepat lebih cepat sampai ya, Bu, sampai, ya. ya. Baik. Ini sudah berapa tahun kalau kira-kira, Bu, untuk kerajinan ini sendiri dibuat di sini? Baru sekitar 1 tahun ini lah maju. Kalau dulu kan nenek moyang kita kan sekedar bikin tikar saja kan. Jadi ibarat tuh kecil pendapatannya. Sekarang sudah dibikin seperti sandal ini kan Biar lebih maju ya, Bu, ya. Lebih banyak variannya. Terus juga orang lebih, kalau tikar kan mungkin hanya untuk beberapa konsumen saja. Kalau ini kan banyak nih untuk kebutuhan sehari-hari. Ini juga kayaknya bisa dipakai sehari-hari ya, Bu, ya. Sendal ataupun tasnya. Itu paling banyak kalau konsumen sendiri itu tertarik di barang apa, Bu? Tas kah atau sepatu? Kalau ini sekarang sandal yang banyak sama topi. Topi. Mesan sudah sampai 30 ini yang mesan topi. Ibu, ini kira-kira tas ini berapa harganya? Itu kalau satu 50.000 Dek. Oh, 150.000. Ini saya beli ya, karena ini cocok banget untuk casual ataupun untuk santai-santai gitu. Saya coba langsung nggak apa-apa ya, Bu, ya? Ya. Wow. Cantik ya. Seperti orang ya, Bu, ya. Oke. Ini, Bu, uangnya? Ya. Iya, terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Saya juga pamit ya, Bu, ya, ibu-ibu sekalian. Selamat kembali beraktivitas, sukses terus untuk usaha kerajinan ya. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banyak sekali keunikan yang terdapat di Desa Burai, salah satunya kerajinan tangan dari tanaman purun. Penasaran keunikan lainnya? Ikuti saya dalam Pesona Indonesia dari Sumatera Selatan. Ibu, tujuan kami kemari adalah untuk melihat hasil tenunan songket dari Desa Burai, di mana menurut kami hasil tenunan songket dari Desa Burai ini adalah songket yang kualitasnya cukup baik dan akan kami gunakan nantinya di acara Bujang Gadis OI. Ibu boleh tunjukkan beberapa motif yang ada dihasilkan di sini, Bu? Boleh, Bu. Inilah hasil motif-motif yang ada di Desa Burai. Ini, Bu, bisa dilihat sesuai mana yang Ibu yang mau pakai untuk adik-adik Bujang Gadis OI. Itu tergantung sesuai motif warnanya, Bu. Kalau ini motif apa, Bu? Ini motif kembang rantai mati, Bu. Motif kembang Cino. Motif kembang Cino ya, Bu, ya? Motif kembang Cino. Oke. Ini Kalau ini motif apa? ya sama, Bu, tapi warnanya beda. Kan sesuai Beda warna pesanan. saja Kalau ya. kadang-kadang orang senangnya warna hijau, senang Bisa warna request merah. ya, Bu, Iya, ya? boleh mau pesan apa warnanya boleh kami bikinkan. Ya kan, Bu, sendiri ini hasilnya Desa Burai. Dan sekarang, Bu, kami Desa Burai mau
promosikan, kami punya ciri khas untuk Desa Burai itu motif ikan, Bu. Inilah hasilnya, Bu. Jadi kan di sini di Desa Burai itu banyak ikannya, Bu. Cantik ya, Bu ya. Jadi kami gimana caranya, daerah lain nggak ada, tapi kami punya ciri khas kami. Ciri khas dari Desa Burai. adalah ikan, bentuknya ikan. Ini ialah ikan unggoy itu. Kalau Unggoy. bahasa Palembang sepatung itu. Oh. Iya. Oke, ini untuk satu kain seperti ini Ibu bisa kerjakan dalam waktu berapa lama, Bu? Kalau untuk ibu-ibu yang pengajian itu 2 minggu, Bu. 2 minggu Iya. bisa menghasilkan Iya, satu kain. satu kain. Kalau untuk selendangnya itu anak-anak remaja, Bu. Misalnya di rumah itu ada ibunya, anak gadisnya. Anak gadisnya buat untuk selendang, ibunya Kadang-kadang buat anak gadisnya kain. bisa juga untuk sarung. Jadi satu rumah itu ada ibu dengan anaknya. Kan bisa kerjasama itu, Bu. Iya. Jadi kalau 1 bulan itu bisa juga 2 setel atau juga 1 setel, tergantung. Oh, bisa dihasilkan ya, Bu ya. Menghasilkan untuk 1 songket atau 2 setel songket. Wah, ini motifnya bisa juga ya, Desya ya, Iya, digunakan jadi oleh adik salah bujang satu gadis tahun iya berikutnya benar. ya. Jadi media promosi ya, Mbak Iya, ya. betul. Sebagai duta wisata Kabupaten OI dapat mempromosikan kebanggaan dari Desa Desa Burai, Burai, Kabupaten iya. OI. Mungkin Kita di wakil kabupaten kota yang lain juga belum ada ya yang menggunakan Iya. motif khusus seperti ini ya. Baru Desa Burai menggunakan motif Motif ikan ikan unggoy, unggoy. kata Ikan kalau Sepatung, Bu, itu. Oh, Sepatu. baik. Untuk harganya berapa nih, Bu, harganya? Kalau untuk ini, Bu, ini 1 setelnya tuh 800. 800.000 ya. 800.000. Kalau untuk motif kembang Cina ini, Bu, Iya. itu 1.100.000 itu, Bu. Kan lebih Lebih rumit. pekerjaannya, Bu. Lebih sulit, bahannya lebih ada tambahan. Ini cantik, Bu. Nah, itu merahnya. Ada juga warna biru, tergantung pesanan, Bu. Tapi Bu, kalau ngomong-ngomong kalau untuk pembuatan songket di Desa Burai, itu mereka masyarakatnya lebih mengutamakan tenun tangan atau ada yang melalui mesin seperti itu atau memang tradisional tenun tangan? Memang masih tradisional, masih manual. Oh, Masih semuanya dikerjakan kerajinan manual. tangan. Ini ya, kami tidak ada mesin, tapi masih kerajinan tangan manual. Ciri khasnya lebih Ciri terjaga khasnya ya, Bu ya. lebih beda kan. Kalau mesin kan beda hasilnya Hasilnya daripada berbeda. tenun tangan. Iya. Ini bahan bakunya disediakan atau dibeli dari mana, Bu? Untuk Saya benang? beli di Palembang. Beli Ada di toko Palembang, ya? toko benang khusus untuk bikin songket. Jadi saya ke Palembang bawa ke sini untuk ibu-ibu pengrajin di Burai. Oh, Jadi kalau ke Palembang kan perlu ongkos jauh jalan. Jauh. Jadi sekalian saya beli untuk ibu-ibu yang di sini untuk pengrajin songket. rata-rata di Desa Burai ini ibu-ibunya sudah menenun Pandai. ya? Iya, Bu. 99% itu. 99%. Ibu-ibunya nenun songket, juga anak remaja putrinya juga nenun songket. Berarti ini bujang gadis nih wajib juga harus bisa menenun bisa songket ya, Bu ya, sebagai penerus bisa. generasi untuk masa Ini depan. kan turun menurun dari nenek Turun yang menurun. dulu. Iya. Iya, iya benar. Ini cantik-cantik sekali ya Bu ya, motifnya ya beraneka ragam dan juga ada ciri khas dari Desa Burainya. Dan pemirsa, kebetulan ini di depan kita sudah hadir bujang gadis dari Ogan Ilir. Langsung aja dicoba, siapa tahu nanti lebih tertarik masyarakat untuk Boleh, boleh. memiliki songket khas Desa Burai ya Bu ya. Bu, iya. Wow, cantik bukan? Selanjutnya saya masih akan melihat-lihat potensi lain yang ada di Desa Burai. Masih di Pesona Indonesia. Halo Kak. Halo, ya. Iya,
Saya Desya. Ah ya, saya Fikri. Iya, tadi saya sempat mengelilingi Desa Burai Aha. dan juga sudah disuguhkan dengan keunikan-keunikan yang ada di masyarakat Desa Burai. Mbak sudah kemana saja hari ini di sini? Tadi sempat melihat proses pembuatan kerajinan dari tanaman purun Purun. dan juga sempat melihat bagaimana cara membuat songket dari khas Burai. Tapi kayaknya saya masih merasa kurang nih untuk melihat keunikan apa saja dan masih mencari tahu aktivitas lainnya dari masyarakat Desa Burai. Aktivitas mereka itu ibu-ibu sedang menggang kemplang, Mbak. Jadi ada Menggang kemplang. kemplang ikan, kemplang udang. Mungkin kita langsung saja cicip Boleh di ya? sini, Mbak. Nah. Kalau bertanya-tanya tentang ibu-ibu yang sini. Boleh, Assalamualaikum. Halo Ibu. Boleh numpang duduk ya Bu ya? Ya, silakan. Ibu ini lagi pada manggang kemplang ya? Iya, Ibu ini lagi pada manggang kemplang ya? iya. Kelempang ikan. ada Ini kelempang biasanya kemplang udang. apa Bu? Kelempang ikan, ada kelempang udang. Oh, ada jenis-jenisnya. Ikan Kalau ikannya sendiri ikan apa biasanya? Ikan sungai. Kalau untuk proses Beli pembuatan ikan kemplangnya dulu. sendiri seperti apa Bu? Beli ikan dulu Oh, ini dibeli. Di siang. Terus? di siang. Oh, apa? Sudah Dibersihin ya Ibu ya. Setelah itu dicuci dulu, baru digiling. digiling manual pakai tangan, pakai batu gitu ya. Oh, setelah digiling Baru ini diaduk. Misalnya 2 kilo ikannya. Di- Misalnya 2 kilo ikannya 3 cangkir. Banunya 3 cangkir. tiga gelas. Oh, oke. Garam. Ini untuk proses pembuatan kemplangnya sendiri gimana Bu? Dari ikan dulu. Beli beli ikannya, sudah beli ikan di siang dulu. Sudah di siang dicuci, baru digiling. Digiling pakai mesin. Oh, setelah itu Baru diadun. diolah ya Iya. Ibu ya. Oh, ini biasanya bahannya apa aja selain ikan? Sagu, Sagu, dikasih garam, dikasih garam secukupnya ya. Oh, setelah itu, setelah diolah, diadun, sudah diadun, digiling, di bulat-bulat itu digilis. oh, seperti ini ya Bu ya, mungkin contohnya ya. Iya. Yang sudah dijemur. Ini sudah digiling tadi, dikukus dulu. Oh, masih ada prosesnya. Dikukus, Sudah dikukus baru dijemur. dijemur. Membutuhkan waktu berapa lama biasanya? 1 untuk- hari. Oh, cuma 1 hari dari pagi sampai sore Iya. gitu. Oh, nah kalau untuk proses pembuatan kemplang satu-satuannya ini Bu, apakah memang sebelumnya ditimbang agar beratnya sama atau sesuai takarannya saja? Takarannya aja. Oh, Nggak kalau sudah ditimbang. biasa tuh sudah ini ya Bu ya. Terduga. Oke. Setelah dari dijemur, apakah siap dipanggang atau ada proses lagi? Sudah siap dipanggang. Siap dipanggang. Oh, baik. Mungkin boleh saya coba ya Bu ya? Boleh, boleh. Ini penasaran nih kira-kira gimana. Ini kalau untuk manggangnya sendiri gimana nih Bu? Ngapain? Ini manggangnya kayak gimana? Dibalik-balik, Dibolak-balik iya. aja. Oh. Nah kalau ini sepertinya nggak ada api ya Bu ya? Ada. Tapi kecil. Iya. Biasanya kan kalau kemplang itu ada yang digoreng juga kan Bu ya? Iya, ada. Itu perbedaannya apa Bu? Apakah akan rasanya tuh lebih nikmat kalau dipanggang atau memang ciri khas dari Desa Burainya? Nah, ada yang kelempang goreng, ada yang kelempang panggang. Oh, di sini juga ada pembuatan Iya. kemplang goreng. Ada. Oke. Kalau 1 hari itu biasanya kira-kira bisa buat berapa banyak untuk kemplang sendiri? 2 kilo. 2 kilo sehari. Oh. Ini biasanya dipasarkan di mana Bu? Apakah di Desa Burai saja atau pernah keluar dari Ogan Ilir? Pernah? Itu biasanya pemesanan ya Bu ya? Iya. Kalau untuk menjualnya dari mana biasanya Bu? Dari mulut ke mulut atau dari sosial media? Mulut ke mulut. Nah. Mulut ke mulut, karena memang sudah lama ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin sudah pada kenal kemplang khas dari Desa Burai. Iya. Untuk harganya sendiri? Kalau per satu 500. Kalau satu kantong itu 15.000. 30 ini isinya, harganya 15.000. Itu untuk yang ikan ya Bu ya? Iya. Oh, kalau untuk udang sendiri? Udang 3.000 satu. Oh, udang justru lebih mahal ya Iya. Bu ya? Udang asli, Iya. asli Burai. Iya. Dari Sungsang. Oh, dari Sungsang. Kalau udang sendiri prosesnya sama kurang lebih? Iya. Oh, ada proses rebusnya, ada proses penjemurannya seperti itu Bu ya. Kalau untuk penghasilannya kira-kira Bu, kalau dari kemplang ini kisarannya berapa? Per hari kah? Per bulan kah? Per hari. Per hari. Iya. Biasanya pernah sampai berapa? Tergantung inilah orang pesan.
Kalau banyak ya banyak Iya. gitu ya Bu ya. Ini kira-kira sudah cukup? Udah matang. Oh, jadi kira-kira seperti ini hasil jadinya Bu ya. Waktu dicoba aja Nis ya. Saya boleh coba Bu ya, tapi Iya, mungkin iya. yang udah lumayan lama dipanggang kali biar nggak panas ya. Nah, kalau di sini enaknya itu yang berbeda dari daerah lain itu di Pakai sambalnya. Sambalnya ini tidak ada di tempat lain. Ini sambal khas Burai ya Bu? Iya. Khas Burai. Saya Jadi, cicip ya, Bu, di ya? tempat lain tidak ada, kecuali di sini di Ogan Ilir. Wow, jadi kalau mau nyoba kemplang khas Burai harus ke Burai. Nah, kalau kemplang tanpa sambal ini rasanya kurang gitu kalau di sini. Kurang. Nah, ini yang Ibu mau coba? Mungkin boleh Silakan, bareng silakan. biar lebih enak. Gak apa-apa Ibu, ini satu untuk Ibu. Kita coba bareng-bareng. Memang ada perbedaan kalau kita mencicipi kemplang yang kita beli di pasar sama yang baru jadi ya Bu ya. Ini lebih fresh ya rasanya. Baiklah. Ibu terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah mau berbagi informasi mengenai kemplang panggang khas Desa Burai. Sukses terus untuk Ibu dan ibu-ibu yang lain ya. Saya pamit ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. monggo, monggo. Dan itulah tadi pemirsa perjalanan saya mengelilingi dan juga melihat aktivitas dari masyarakat Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan harus bangga karena kita masih memiliki kekayaan alam, salah satunya yang ada di Desa Burai. Sampai jumpa di Pesona Indonesia dari Sumatera Selatan selanjutnya. Na urang di dusun